Ya, kembali lagi dengan gua di channel gua Foxtrot 6 yang ngebahas tentang motor, spare part, baik itu variasi ataupun original ya. Tanpa dikurangi, tanpa dilebihkan. Jadi berdasarkan opini gua selama gua pakai. Dan kebetulan di depan gua udah ada Gesek R 150. Kebetulan gua mau nge-review apa sih kelemahan paling fundamental dari Gesek R 150 ya. Di sini gue nggak akan bicara di masalah mesin ya, karena bagi gue masalah mesin itu karakter dia overbore, jadi ya torsinya memang agak kurang gitu ya, tapi masih oke lah. Ya, yang paling sangat sering gue temuin adalah dari pemakai gesek itu, pertama di masalah komstir. Yang pertama di masalah komstir. Beberapa kasus ditemuin komstirnya kendor, goyang gitu ya. Itu yang pertama. Solusinya sebetulnya nggak perlu ganti ya. Solusinya sebetulnya dikencangin aja atau tambahin gemuk di bengkel resmi ataupun bengkel-bengkel yang udah paham ya. Lalu yang kedua, kelemahan mendasar gesek adalah pada master rem. Master rem depan dan master rem belakang ya. Entah kenapa gue pikir master rem gesek itu standarnya ya cukup bagus ya, tapi anehnya banyak kasus yang sering gue baca dengar di postingan grup-grup ya, banyak masalah di master rem ya, banyak masalah di master rem depan ataupun belakang. Dia kayak ngelos gitu, dan itu kejadian juga di gua. Jadi gua ngelos kalau ngerem gitu, di apa sih namanya, di kocok-kocok juga dia nggak mau makan gitu. Nah, gue pikir solusinya ya ganti seal kitnya ya, seal master kitnya ya. Ternyata sama aja. Jadi gue merasa master rem bawaan dari Bybre ini mungkin harus direvisi ya. Itu untuk yang depan. Waktu itu pernah kejadian untuk master rem belakang gue ngunci panas. Kondisinya kampas remnya masih baru ya, tapi entah kenapa dia ngunci. Dan anehnya itu seakan-akan si pompanya itu nggak ngalirin minyak remnya ya ke kaliper gitu. Nah jadi gue ganti seal kitnya, pakai punya Satria FU belakang, depan pakai bit, waktu itu cuma dipotong dikit. Akhirnya udah bisa kembali gitu ya. Nah itu kekurangan dari master remnya ya, master rem depan dan belakang. Lalu yang berikutnya adalah bagian dari lampu ya. Lampu standar menurut gua kurang begitu terang ya. Pancarannya kurang bisa nerangin jalan gelap sama sekali, agak kurang ya kalau menurut opini gua ya. Tapi sejauh ini ya untuk standarnya oke. Dan gua ganti dengan HID. Gue pakai Barong FU punya. Lalu yang kekurangan berikutnya adalah bagian dari kopling. Beberapa kasus pergantian lever kopling, kalau kita ganti lever kopling kayak merek-merek RCB atau KTC gitu ya, kadang-kadang sering timbul tanda kuning ya. Dan itu nggak berbahaya sih, cuman mengganggu aja kan, jadi was-was kayak bawaannya. Dan itu ternyata ngaruhnya tuh dari sini, dari levernya gitu ya. Kalau untuk ke mesin tidak ada ngaruh sih. Jadi tampaknya si sensornya ini sensitif ya. Gue sensitif sekali ya. Terus untuk
shock oke lah, masih oke gitu ya, masih bagus. Oh ya, ada satu lagi kekurangan yang gue lihat ya, ini apa sih namanya, sen depan itu gampang copot ternyata, gampang copot. Dia rupanya kan ada karet gitu ya, masuk deh karetnya nggak terlalu banget ngunci ya, dan gampang copot sih biasanya. Saran gue sih mungkin bisa direvisi, lebih kecil, lebih kokoh ya untuk pegangannya. Itu sih. Untuk shock ya stok standar ya masih oke lah ya. Ya, ini gue kebetulan udah gue ganti pakai RCB. Kekurangan berikutnya ini nih, headlamp. Walaupun bohlamnya dia lampunya masih pakai bohlam, ya selera juga sih ya. Tapi gue kurang begitu suka dengan model, dengan apa sih namanya, model kayak gini nih. Alangkah bagusnya lebih baik diruncingin aja jadi satu gitu ya. Jadi satu diruncingin dan itu lebih bagus menurut gue. Jadi ngikutin bodi belakangnya beruncing, jangan diginiin sih, kurang enak banget dilihatnya. So far so good sih, masih oke ya. Karena kebetulan juga kemarin gue udah pernah pakai USD. Ini udah gue copot USD-nya. Arm custom juga udah gue copot, gue balikin standar. Gue rasa itu aja untuk ya kekurangan yang fundamental ya pada gesek ya. Kalau untuk masalah mesin ya oke lah, masih bagus ya. Selama ini gue pakai ya begini gitu ya. Oke, sampai di sini dulu pembahasan gue tentang kekurangan yang ada di gesek berdasarkan opini gue ya, berdasarkan apa yang telah gue rasakan gitu loh sebelumnya. Ya, kalau misalnya ada yang mau komen, kritik, saran, silahkan tulis di bawah. Gue sengaja video nggak gue pakein lagu-lagu, background musik nggak gue pakein, nggak pakai editing. Jadi gue bilang apa yang gue rasakan. Jadi ya real seril-realnya. Oke, kalau begitu thank you udah simak video ini. Sampai jumpa di video gue berikutnya. Thanks.